Halo, halo. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan nama saya Windar Joshua Parentas. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mereview dari penelitian rekan sejawat, yaitu pembelajaran berbasis TIPEC berbantuan program Crocodile Physics untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika. Ini salah satu tugas untuk pemenuhan mata kuliah statistika di S2 Program Studi Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Jadi sebelum kita lanjut, kita coba review dulu apa sih maksud dari penelitian ini. Jadi kita lihat di abstraknya. Jadi secara singkat, uh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pendekatan TIPEC, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge yang dibantu program Crocodile Physics sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep fisika mahasiswa pada mata kuliah fisika dasar, khususnya materi GLB dan GLBB. Nah, GLB itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan subjek 23 mahasiswa program studi pendidikan fisika Palangkaraya tahun ajaran 2023-2024. Jadi kita langsung aja ke datanya atau ke statistiknya. Jadi di sini yang diuji itu 23 mahasiswa. Ini pada pengenalan TIPEC-nya di awal-awal, cara mereka menyusun konsepnya. Jadi nah ini dia, ada 23 mahasiswanya. Kalau kita jabarkan itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada kodenya, itu ada 23 mahasiswa ini beda-beda ya namanya. Cuma kita dikasih kode supaya lebih enak untuk mengidentifikasinya. Jadi ada pretest. Pretest ini perlakuan sebelum diberikan media pembelajaran Crocodile Physics. Nah, ini kan ada nilainya ketika pretest. Nah, post-test itu ketika mereka setelah diberi perlakuan media pelajaran Crocodile Physics, atau bisa dibilang nanti untuk sesi ini itu adalah variable independen, variable dependennya. Kalau independennya itu betul kategorial, ada yang sebelum ini yang belum diberikan dan ada yang sesudah itu yang telah diberikan perlakuan media pembelajaran Crocodile Physics tadi. Terus sebelum kita lebih jauh lagi, untuk ini itu ada dua konsep, yaitu kita akan mencari signifikansinya dulu, yaitu menggunakan tes berpasangan. Nah, jadi kita bisa buka aplikasi Jamovi. Sini kita copy datanya, kita paste di Jamovi. Nah, pertama kita cari signifikansinya dulu. Nah, kita baru cari n-nya untuk mengetahui berapa sih atau tingkat atau nilai peningkatan masing-masing mahasiswa dan rata-ratanya untuk mewakili semua mahasiswanya tadi. Untuk ini kita jangan langsung dulu, jadi kita ubah dulu di sini datanya karena masih nominal. Kita misalnya buat di sini adalah post test, pretest. Nah, di sini kita ganti itu harus continuous. Selanjutnya di B itu adalah post testnya. Jadi kita ganti di sini adalah bentuk continuous. Nah, ini salah satu langkah yang sangat penting ya teman-teman. Selanjutnya kita coba uji. Coba uji itu dengan memilih tab analyze. Nah, di tab analyze ini nanti kita akan memilih t-test. Di sini ada t-test. Di sini ada 3 t-test, ada independent, pair, dan one. Bedanya apa sih? Kalau one itu dia membandingkan data satu ini aja, misalnya di tes pertama dengan rata-ratanya. Nah, untuk pair ini untuk orang yang sama atau kelompok yang sama. Misalnya 23 mahasiswa ini terdiri dari kelas 7B di sekolah mana,
atau sekolah X. Nah, nanti itu sama juga. Siswa itu juga, tapi diberi perlakuan yang berbeda. Nah, itu kita bisa pakai pair sample t-test. Kalau independen itu dia orang yang berbeda, jadi atau kelompok yang berbeda. Jadi misalnya kita tes di kelas A, terus kita tes juga di kelas B. Nah, untuk kasus ini kita pakai pair sample t-test. Kita klik. Pertama-tama kita masukkan dulu variabelnya pretest, post-test. Nah, setelah itu kita centang mean difference, itu perbedaan dari rata-ratanya. Effect size. Nah, ini penting, sangat penting, ini adalah normality testnya. Jadi kita akan mengetahui apakah data ini bisa kita uji secara parametrik. Kalau misalnya tidak normal, itu akan kita uji dengan teknik non parametrik. Jadi kita centang normality testnya, ini penting. Deskriptif kita centang. Nah, di sini bisa kita lihat ada data untuk normalitasnya Shapiro Wilk itu ada di nilai 0,539. Ini artinya apa? Jadi kalau di sini kita punya hipotesis awalnya itu bahwa data itu tidak terdistribusi normal. Nah, karena di sini P-nya lebih besar dari 0,05, berarti bisa dikatakan bahwa data ini terdistribusi dengan normal. Maaf, jadi hipotesis awalnya itu terdistribusi normal, jadi ini memenuhi. Jadi dia terdistribusi dengan normal karena dia lebih besar dari 0,05, karena dari 0,539. Nah, poinnya di situ, karena dia lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan data ini terdistribusi dengan normal. Jadi selanjutnya kita bisa menggunakan teknik parameter, yaitu t-testnya. Kalau misalnya ini lebih rendah dari 0,05, misalnya 0,001, itu kita akan menggunakan teknik non parametrik. Nah, selanjutnya kita bisa simpulkan data distribusi dengan normal. Terus kita bisa lihat di sini itu ada pi. Pi-nya itu lebih kecil dari 0,01. Artinya apa? Nah, jadi kalau di sini kita punya hipotesis awalnya atau H0 itu bahwa data itu tidak memiliki perbedaan signifikan. Nah, karena ini lebih kecil dari 0,05, berarti ini nilai ini menolak hipotesis awal kita. Yang berarti bahwa data ini data ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, mean difference di sini ada minus. Minus ini sebenarnya adalah peningkatan. Kenapa kok dia minus? Karena dia pretest dikurang post-test, jadi dia hasilnya minus. Tapi minus ini bukan penurunan, tapi dia adalah peningkatan. Peningkatan nilai rata-rata, yaitu sebesar nilainya 54,8, jadi cukup besar ya. Nah, tahu dari ini dari mana? Nah, bisa dari deskriptifnya itu ada min-nya kan, ada di pretest itu 22,2, post-testnya 77,0. Terus selanjutnya kita akan melihat, karena kita sudah tahu kalau data ini terdistribusi dengan signifikan, coba kita lihat di tesisnya apakah benar dari data yang kita sampaikan. Kita lihat di sini hasil t-testnya itu ada minus 54,783 di sini. Kita lihat hasil kita. Nah tadi ini ya. Ya sama aja. Kita lihat di sini itu 54,8. Di sini 54,783, jadi ya mirip-mirip. Karena ada belakang desimalnya. Karena di sini belakangnya desimalnya ada 3 digit, tapi kita ada di 1 digit, jadi dia 54,8. Terus kita lihat untuk P-nya itu lebih kecil dari 0,01. Kita lihat di sini lebih kecil dari 0,01. Jadi dia memakai 2 to side. Itu ada, kalau di sini kita bisa klik di sini ya.
Terus selanjutnya untuk kesimpulannya kita lihat apakah ini, nah ini masa dimulai dengan resolusi tes. Selanjutnya ada endgain, karena kita tahu sudah ini ada peningkatan yang signifikan. Selanjutnya kita akan coba lihat endgainnya. Endgain itu apa? Jadi kita lihat di Excel ini, endgain itu adalah skor post test dikurang skor pre test dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Jadi kita kalau mau mudah itu kita buat saja di sini. Langsung di Excelnya endgain. Itu bisa kita menggunakan rumus Excel langsung aja. Skor post test kita klik C3 dikurang skor pretest 40. Kita buat dalam kurung dulu. Nanti kita buat dalam kurung. Terus dibagi skor maksimum itu adalah 100 dikurang skor pretestnya yaitu adalah 40. Kita buat dalam kurung ini karena kalau kita bisa buat persen, kita bisa di sini lihat. Nah, ada 100% peningkatannya, 61%, 65%, dan seterusnya. Tapi kita pakai skala koma aja dulu. Atau di sini bilang kita bisa tulis. Ya, jadi kita buat kategorinya. Jadi kita di sini ikutin tabel sini ada tinggi, sedang, rendah, tidak terjadi peningkatan dan terjadi penurunan. Jadi kita akan buat conditionalnya. Di sini kita buat sama dengan itu if kita ikuti saja or dalam kurung di sini adalah 0,7. 0,7 itu lebih kecil atau sama dengan dari endgainnya. Kita klik endgainnya, terus kita koma, klik endgainnya lagi sama dengan 1 saja karena dia ini sama aja. Dalam kurung kita kasih koma, di sini adalah peningkatan yang tinggi. Oke, kita lari lagi ke pakai AND kondisi berikutnya. Ini jadi ketika dia benar dia akan masuk tinggi, tapi ketika dia di luar dari konteks ini dia akan masuk ke baris kedua di if di sini. Jadi AND di sini adalah 0,3. Kita ikuti di kolom ini 0,3 lebih kecil atau sama dengan dari endgainnya. Kita klik tek D3 koma, terus kita lagi klik lagi lebih kecil atau sama dengan 0,7. Ini artinya dia sedang ya, koma. Terus kita buat lagi kondisi yang ketiga, itu adalah AND juga kita buat. Terus disitu kita masukkan ada 0. 0 dia lebih kecil lebih, jadi endgainnya lebih besar dari 0, misal dari 0. Setelah itu kita kasih koma lagi, kita kasih n ini itu lebih kecil dari 0,3. Oke, kita kasih koma belakangnya. Kita buat di sini adalah rendah. Coba kita lihat, cek dulu sampai sini apakah ada yang keliru dari kode kita. Ya, tidak ada. Kita lanjutkan. Dari rendah kita akan menuju ke tidak ada peningkatan. Jadi kita di sini tulis langsung saja endgain sama dengan 0. Ini artinya tidak ada peningkatan. Terus setelah itu kembali lagi kita lanjutkan ke kondisi berikutnya. Kita nggak usah pakai AND ya, karena dia kalau dia lebih dari lebih kecil dari 0 otomatis dia
akan tidak terjadi penurunan. Jadi kita buat aja di sini langsung aja gitu ya. N-nya itu lebih kecil dari 0, itu dia terjadi penurunan. Oke, kita kasih kutip, semoga benar coding kita di sini sampai sini. Ada yang salah. Di sini. If kita buka lagi, kasih di sini. Semoga bisa. Readers 2 ya. Kita kasih lagi. Nah, setelah itu kita tarik tas. Nah, kita lihat di sini ya. Ada yang tinggi, sedang. Kita coba bandingkan dengan punya rekan tadi. Punya rekan tadi itu. Nah, di sini kita bandingkan tinggi, sedang, tinggi, sedang, ya sama ya. Terus kita tinggal tarik aja ininya supaya kita tahu. Nah, 0,71 ini apa? Kita tarik aja di sini ya. Tinggi karena dia lebih dari 0,70. Nah, begitu teman-teman. Jadi begini ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat satu-satu dari siswanya, itu bisa menggunakan coding ini. Jadi teman-teman bisa coba dipakai, dimanfaatkan ketika teman-teman ingin mencari n-gain dengan siswa yang banyak dengan coding Excel di sini untuk kategorinya. Jadi di sini kita tahu kalau n-gainnya adalah 0,71 dengan kategori tinggi. Itu dengan kategori tinggi. Jadi dari simulasi ini atau dari review ini kita bisa memberi simpulan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan dari penggunaan media pembelajaran tadi terhadap siswa dengan mata pelajaran fisika dasar di materi GLB dan GLBB, yaitu peningkatnya sebesar 0,71 karena kita ambil rata-ratanya dengan kategori tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk codingnya ini, disimak supaya bisa nanti teman-teman misalnya mungkin ada 100 data, ada 200 data, teman-teman nanti bisa bisa menentukannya dengan otomatis, jadi nggak usah lihat satu-satu lagi dari nilai ini. Ya, begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.